Nah, berarti Mbak Puspa menikah masih dalam suasana berkabung 40 harinya Bapak? Iya, 40 hari lewat 1 minggu ya. 40 hari lewat 1 minggu. Jadi kalau kata orang Jawa kan sebenarnya nggak boleh, harus lewat tahun Jawa gitu. Cuma aku mikirnya ya udahlah, ini kan yang penting diniatin baik dan ibadah ya. Ini ibadah, terus supaya ini juga tidak menjadi tanggungan dosanya bapakku kayak gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa Maya, aku akad nikah aja dulu, aku bilang kayak gitu. Nanti kalau resepsi mau apa ya itu dipikir belakang lah gitu loh. Jadi aku benar-benar cuma akad nikah dan posisinya akad nikahnya di rumah. Nggak di gedung, nggak di mana, pokoknya sederhana. Bayangan ya. Udah nggak ada yang mau pakai ina itu tuh, udah nggak ada, semua batal semua ya kan. Terus tamu undangan pun kayak teman-teman aku pun nggak semuanya karena aku udah nggak sempet. Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. Nah, aku mau ambil S2 waktu itu. Waktu itu. Jadi aku waktu pacaran itu juga udah S2. Maksudnya udah sekolah, S2. Udah jalan setengah jalan gitu lah. Jadi papaku meninggal tuh seharusnya aku juga bikin tesis. Cuma karena waktu itu papaku sakit dan segala macamnya akhirnya aku tunda tesisnya ya kan. Sampai aku nikah seminggu, terus katanya apa? Boyongan ya? Boyongan. Nah, aku diboyong lah ke dari Surabaya ke Blitar. Udah tuh bawa tuh udah semua barang itu dibawa semua, ya udah tinggal dan jadilah warga Blitar. Setelah menikah itu langsung punya baby mereka ini atau gimana dulu? Enggak, jadi sebenarnya pengen banget langsung punya tuh pengen banget. Cuma mungkin Tuhan memang belum kasih ya. Tapi usaha terus ya, maksudnya buatnya usaha ya. Usahanya nggak cuma nggak cuma tiap hari ya, tapi sehari 2 kali ya. Justru ya karena kita udah saking pengennya, jadi sebelum kita married kita tuh tes lab dulu lengkap di laboratorium gitu, kita cek semuanya. Saya juga ke SPOG kayak gitu, semua aman clear gitu loh. Jadi karena pikirannya kita besok mau langsung punya, kan takut tuh ada yang kayak virus tokso, rubella kayak gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu udah hamil, anaknya nih bisa kenapa-kenapa. Iya gitu. benar. Jadi ya udah kita cek semua aman, kita nikah sudah selesai. Kok belum dikasih ya? Itu udah berapa lama Mbak? Dari apa? Dari maksudnya jarak kok belum dikasih itu berapa lama dari pernikahan itu? Ya pokoknya kan pengennya besok juga dikasih. Nah oke, kita ya 4-6 bulan, di atas 6 bulan kita udah mulai worry kan. Soalnya biasalah sebenarnya kapan jadi mulut netizen lah ya. Jadi kalau belum nikah ditanya kapan nikah, setelah nikah ditanya kapan punya anak, kayak gitu kan. Kok nggak ada yang nanya, udah hamil baru nikah kok nggak ada yang nanya. Terus yaudahnya akhirnya yaudahlah kita ke dokter kandungan kayak gitu. Ke dokter ini nggak cocok, kita ganti lagi, ganti. Itu ke dokter itu dalam rangka langsung memutuskan untuk program bayi tabung ini atau mau coba jalan normal dulu Mbak? Normal, jadi memang kita, dok ini kita pengen nih punya anak nih, gimana? Oh, nikahnya kapan? Alah baru, udah Mbak santai aja. Semua dokter bilang kayak gitu. Seperti itu. Cuma kan namanya orang pengen kan beda-beda ya. Terus habis gitu ya udah akhirnya aku pindah dokter sampai dokter di Malang, dokter di Blitar, dokter di Surabaya. Aku dokter di Surabaya ada 2. Terus tapi ya masih kurang gitu loh. Akhirnya masih belum puas sama yang dibilang sama dokter. Iya, dan aku udah minum segala macam yang harus minum itu sampai berat badanku tuh naik hampir 15 kilo. Terus muka aku jerawatan. Udah nggak karuan deh. Terus habis gitu akhirnya aku ngurus, ya bilang aku mau ngurus tesis dulu di Surabaya. Habis gitu aku sambil ngurus ternyata mertuaku itu ketemu sama orang yang
program bayi tabung di rumah sakitnya boleh disebutin? Boleh. Di rumah sakit Verina namanya. Di Surabaya. Di Surabaya, dia tuh sebelahnya rumah sakit Siloam. Jadi nggak jauh dari rumah sakit Siloam. Justru ini mama mertua yang ketemu sama orang ini. Ya, jadi emang nggak sengaja gitu. Jadi waktu itu karena ada ipar aku kan ngekos di Surabaya kuliah. Terus ada orang yang stay di kos-kosannya itu, gitu. Terus tanya, loh apa kok di sini kenapa ketinggalannya? Terus lagi program bayi tabung dan segala macam. Akhirnya mertuaku bilang ke aku, coba deh kamu cek ke sana, coba aja dulu tanya. Ya aku kan nggak worry kan, ada orang yang kenapa sih kok gue disuruh bayi tabung, kan gue ada kayak gitu. Berarti Mbak Puspa termasuk orang yang stay positif ya? Ya aku woles aja gitu, santai. Ya udahlah, relax. Oh ya udah, besoknya aku kesana tanya-tanya segala macam, terus ketemu dokter. Terus dia tanya memang nikahnya berapa lama. Itu udah berjalan hampir 2 tahun. Jadi 1,5 tahun lewat sedikit. Pernikahan. Terus habis gitu tesis jalan, tapi ya jalan sejalan gitu lah. Terus habis gitu, kamu mau program? Dia bilang kayak gitu. Iya, mau yang apa? Mau inseminasi atau bayi tabung? Gitu. Ada inseminasi atau bayi tabung. Ada 2 kalau inseminasi itu berarti? Kalau inseminasi itu pembuahannya tetap di dalam. Jadi dokter dan medis itu cuma hanya membantu mengantarkan sel sperma aja. Cuma disuntikan atau gimana Mbak itu? Iya, disuntikan itu kayak ada selang. Iya. Tapi kalau bayi tabung, dia pembuahannya di luar. Jadi sel telurku diambil, sel spermanya bapaknya anaknya diambil, dibuahi di luar. Jadi mereka kalau sudah jadi bakal janin, baru ditransferkan kembali gitu. Canggih emang ya. Mendadak saya merasa goblok ya. Ya pokoknya itu bisa di browsing ya, teman-teman, itu bisa di browsing. Aku mungkin menjelaskan juga nggak detail. Sepengertiannya ya, segampangnya dicerna aja gitu loh. Emang pembuahan itu berasal di luar, memang dibuahi di luar. Jadi dia pilih sel telur terbaik, sel sperma terbaik. Mbak, kalau boleh tahu gitu berarti ngambil sel telurnya itu caranya gimana? Berarti ya kayak gitu. Jadi kayak ada USG kan, USG ada 2, USG yang dari perut biasa sama yang dari dalam. Dari dalam. Nah, ambilnya dari dalam itu. Ada selangnya. Jadi kayak disedot kayak gitu rasanya. Dan waktu itu ada 2 pilihan, mau sadar atau mau dibius. Nah, karena suamiku bilang nggak usah dibius. Nggak usah dibius. Dia yang pada saat diambil sel telurnya itu juga nggak dibius. Nggak usah dibius. Dia yang memutusin sendiri. Dia yang memutusin diri sendiri karena mungkin dia yang ngejalanin kan. Cuma kan aku waktu itu nggak ada kepikiran parno, nggak ada kepikiran kemana-mana. Ya udahlah pokoknya pengen punya. Gitu kan. Karena mertuaku yang laki juga sakit stroke juga. Terus habis gitu akhirnya masuk ke ruangan operasi itu 5 orang. Yang 4 dibius, yang 1 aku nggak dibius. Yang 4 dibius siapa aja Mbak? Ya ada orang-orang teman-teman gitu. Maksudnya yang satu kloter ya istilahnya. 4 dibius, aku enggak. Jadi tuh kayak orang bego sendiri di ruangan pelonga kayak gitu, yang lain udah pada tidur dibius gitu loh. Terus abis gitu ya aku lihat prosesnya, ya deg-degan tapi deg-degan biasa aja gitu. Ini apa ya? Mbak, saya langsung miris loh Mbak dengernya Mbak. Berani banget ya gue ya, berani banget kan. Terus abis gitu ya aku lihat prosesnya. Sakit ya, paling sakit sedikit, kata dokter ya, kayak digigit semut, kayak digigit semut berarti nyuntik dong gitu kan. Makasih sayang. Jadi indung telur ditusuk sama dia. Tusuk jarum. Ditusuk jarum. Disedot. Kayak gitu. Berarti sel-sel telur dalamnya langsung masuk ke situ. Iya, langsung diambil satu. Jadi kerasa banget diambil.
Nah, makanya yang bikin aku penasaran tuh gitu. Kalau sel sperma kan enak ya, cara ngeluarinnya misalnya kan kita ngerti. Maksudnya kalau sel telur itu gimana? Oh, ternyata caranya seperti itu. Iya, caranya kayak gitu. Ya, kalau di ambang batas sakit ya nggak sakit, tapi ya sakit. Ya gimana ya? Ya masih oke lah, masih toleransi lah gitu loh. Kalau aku loh ya. Terus karena tapi ternyata tau nggak? Orang-orang yang 4 tadi. Yang 4 dibius tadi? Itu gagal. Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah itu nih, Mbak. Berarti bayi tabung pun itu belum tentu kamu nanti bisa berhasil juga ya ternyata? Belum tentu. Cuma memang tingkat keberhasilannya lebih besar daripada inseminasi. Jadi kalau inseminasi itu katanya 30%, kalau bayi tabung itu bisa sampai 60%. Terus itu kenapa aku memilih yang bayi tabung, karena suami dan keluarga segala macam itu udah kepengen banget gitu loh. Jadi udah kita yang ini cucu aja. Pertama atau gimana? Cucu pertama. Cucu pertama dari keluarga suamiku, cucu ke 345 dari keluarga ibuku, dari keluarga. Nah, Mbak, habis itu proses lah ya, ini kan sel telur keluar, sel sperma keluar ya. Habis itu dimasukin ke laboratorium tuh. Udah tuh. Diurusin sama dia, 3 hari kemudian ditelepon. Ini udah jadi embrionya. Mau ditransfer. Ada berapa Mbak embrionya saat itu yang jadi? Jadi waktu itu bener ya? Bisa dihitung embrionya? Bisa. Jadi aku dapat 18. Tutup nak. 18 sel telur. Tutup nak mahal nak, ya. Tutup ya. Mahal. 18 sel telur terbaik katanya. Oh, berarti ada banyak sekali sebenarnya yang jadi. Banyak. Cuman yang maksudnya yang bibit unggulnya ada 18. Yang bisa dibuahi. Jadi yang bisa dibuahi oleh sperma. Bapaknya anak-anak. Jadi ada ukuran tertentu yang bisa dibuahi. Jadi punya aku tuh ada 18. Dari 18 diketemukan sama punya bapaknya. Nah, berarti punya bapaknya ngeluarkannya pas pada saat Mbak Puspa diambil sel telurnya atau menyusul, Mbak? 1 hari sebelumnya kalau nggak salah. Aku agak lupa juga ya. Iya saya. Ayo angkat. Ayo. Terus abis gitu 3 hari kemudian kan ditelepon. Bu, ini udah siap embrionya, mau ditransfer katanya. Gitu. Oke, udah siap-siap. Jadi berapa? Embrio itu ada 18. Dari 18 aku cuma dapat 8. No. Jangan rebutan. Oh ya, kasih satu lagi. Sharing. Kasih satu lagi ya sayang ya. Ya tuh tayo. Sini dulu sini. Katy, sit down. Sit down, Katy. Nah, tuh nonton tayo barengan. Berdua. Riwah ya, Wak. Sini mama yang pegang ya. Oke. Kasihan. Tuh nonton tayo tuh barengan tuh. Nah, di sini ya tayonya. Nah, tuh. Oke. Terus aku dapat 8 embrio. Sudah embrio. Yang habis 18 tadi tuh yang bibit unggulnya nih. Telurnya nih. Terus dibuahi kan. Jadi nggak semua ternyata dalam perjalanan pembuahan itu ada yang tidak berhasil. Ya, aku dapat ada 8 embrio terbaik. Gitu, dah. Itu disuntikin semua atau gimana, Mbak? Dari 8 embrio terbaik? Enggak. Jadi karena usia aku waktu itu di bawah 30 tahun, aku boleh masukin 3 embrio maksimal di usia aku di bawah 30 tahun. Emang kalau di atas 30 tahun boleh lebih banyak? Katanya waktu itu bisa 5. Gitu loh. Cuma nggak mungkin karena kalau usia kan besok kan masih bisa punya lagi ya. Terus akhirnya ditanya kan mau masukin berapa nih, punya kamu ada 8, dia bilang kayak gitu. Terus suamiku bilang maksimal berapa dok? 3. Jadi maksimal gitu? Masukin aja semuanya. Dia pokoknya adalah pemegang keputusan terbesar atas dimasukkannya embrio dalam tubuh Anda ya. Terus habis itu tapi jangan berharap ya, dokternya bilang. Jadi dokternya di sana ada 2. Aku nggak mau sebut namanya. Ada yang menurut aku oke, ada yang menurut aku kurang oke. Maksudnya kurang oke dari segi lebih ke segi bahasanya. Segi bahasanya. Jadi sikisnya kan penyampaiannya ya. Oke. Tapi ini besok jangan berharap 3-3-nya jadi ya. Maksudnya at least kita mesti harus siap dengan kemungkinan terburuk ya. Ya memang dia bilang dari 3 ini kalau mau jadi 3 kemungkinannya cuma 6%. Tapi kalau mau jadi 2
bisa 40%, tapi kalau jadi satu bisa 60%, dan bisa nggak jadi. Jadi memang semua itu adalah kuasa Allah. Bener. Ya pokoknya aku berdoa aja lah. Pokoknya memang waktu itu udah ya pasrah lah. Pasrah ya Mbak. Dan di titik pada saat aku mau program itu, sebenarnya tesis aku lagi jalan. Lagi tinggal bimbingan sedikit lagi gitu. Udah setengah jalan, terus aku cuma dalam hati gini, ya Allah, aku nih pengen punya momongan. Tapi kalau memang sekarang dikasih, ya udah kuliahnya aku tunda dulu gitu. Mbak, aku langsung merinding loh Mbak, beneran loh dengernya terus. Terus ada beberapa teman-teman aku juga yang umroh kan, aku titip doa kayak gitu-gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillahnya jalan gitu loh. Jalan tuh maksudnya jalan gimana? Proses ini jalan, proses bayi tabung ini aku jalan segala macam. Udah ditransfer embrionya 3 itu tadi, terus dokternya udah bilang kayak gitu. Ya udah kita nggak ada kepikiran kemana-mana. Pokoknya aku kuncinya satu, itu harus positive thinking. Apapun yang terjadi kita boleh worry. Aduh nanti takut ini dalam perjalanan untuk menuju jadi berhasil apa enggaknya ya. Cuma ya pokoknya aku yakin, berserah banget lah ininya, ya udahlah. Tapi aku yakin sekali karena tidak ada masalah gitu loh. Jadi dari aku dan suamiku nggak ada masalah apa-apa gitu. Akhirnya kita lanjut ke part selanjutnya.